Di asrama tua itu, malam tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara-suara yang tetap berjalan meski kaki manusia sudah lama berhenti melangkah. Di balik dinding kusam dan pintu-pintu berderit, tersembunyi cerita yang tak semua bisa dicerna oleh akal sehat. Dan malam itu, aku, Raka, jadi saksi bahwa tidak semua yang berlari sedang hidup. Hujan turun sejak siang, menambah kesan muram hari pertamaku di asrama. Aku Raka, siswa pindahan kelas 11 masuk ke sekolah ini karena ayahku ditugaskan keluar negeri selama setahun penuh. Ibuku ikut. Aku tidak punya pilihan selain masuk asrama. Asrama ini adalah bangunan tua berlantai 3, peninggalan zaman Belanda. Cat putih yang mulai kusam dan bau apek langsung menyambut begitu aku memasuki lorong utama. Kesan dingin langsung merambat dari ubin ke telapak kakiku. Kamarmu 109, lantai 2, kata Pak Sardi, penjaga asrama yang tampak sudah tua. Ingat ya, kalau malam-malam dengar suara dari atas, jangan ditanggapi. Aku mengernyit. Maksudnya, Pak? Dia tidak menjawab, hanya tersenyum, aneh, lalu berlalu dengan langkah tertatih. Teman sekamar. Kamarku cukup luas, 2 ranjang, 1 meja belajar panjang, dan lemari kayu usang. Aku sekamar dengan Bima, anak asli Jakarta, bawel dan senang bercerita. Kamar ini pas banget, tahu gak? Katanya sambil merapikan selimut. Langsung di bawah kamar ke-209. Lantai 3 sih udah ditutup, tapi aku menoleh. Tapi apa? Tapi katanya, kamar itu dulu pernah dipakai, anak yang tinggal di situ meninggal. Demam tinggi, terus suka ada suara aneh dari atas. Aku mengira dia bercanda, tapi malam pertama, aku mulai merasakan sendiri. Suara dari langit-langit. Jam menunjukkan jam 2:13 saat aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Lampu lorong remang. Hanya 1 lampu di ujung menyala berkedip. Saat aku hendak keluar kamar, aku mendengar suara dari atas. Seperti kursi digeser, pelan. Gesekannya tajam, menusuk telinga. Aku menengadah. Sumber suara persis di atas tempat tidurku. Bima masih tertidur, tak terganggu. Malam berikutnya, suara kembali terdengar. Kali ini bukan gesekan, tapi suara langkah, pelan, berat, bolak, balik di langit-langit. Aku nyaris memanggil Bima, tapi suara itu berhenti mendadak, dan itu lebih menyeramkan. Pertemuan pertama, malam ketiga, aku terbangun lagi. Pukul 02,17, perutku mulas. Aku keluar, kamar pelan-pelan, lorong sepi. Saat aku berjalan menuju toilet, ada yang berlari melewatiku. Aku refleks berhenti. Anak laki-laki dengan kaos putih dan celana tidur melintas cepat. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan. Ia menuju tangga lantai ketiga. Hei, panggilku. Tapi dia tak menoleh. Aku mengejarnya. Namun saat aku sampai di tangga, lorong bawah kosong. Tak ada suara langkah, tak ada pintu terbuka. Hanya lampu lorong yang berkedip pelan. Aku menatap anak tangga, lalu berbalik, lari kembali ke kamar. Besok paginya, aku menceritakan kejadian itu ke kakak kelas, Reza, saat sarapan. Reza, yang biasanya santai, langsung berhenti mengunyah. Lo yakin anak itu dari arah kamar 110? Aku mengangguk, kurus, pucat, kayak orang sakit. Reza menatap kosong, itu bukan anak biasa. Dia bercerita, Alif, anak kelas 10, tinggal di kamar ke-110. Sebulan sebelum aku masuk, dia meninggal karena demam berdarah. Malam sebelum meninggal, dia berjalan ke lantai 3 sendirian. Katanya mau ketemu teman. Dan lo bukan yang pertama lihat dia, lanjut Reza. Teman sekamar gua dulu pernah lihat Alif berdiri di depan tangga jam 2 pagi. Mukanya pucat, matanya kosong. Mimpi dan gangguan. Sejak saat itu, aku sering bermimpi buruk. Aku berdiri di kamar asing, dindingnya basah dan jamuran. Aku menulis di tembok dengan darah. Kata yang kutulis, Raka. Lalu aku melihat bayangan diriku sendiri, menggantung diri di pojok ruangan. Suara-suara dari atas semakin nyata. Langkah kaki,
ketukan 3 kali. Lalu hening. Lalu 3 ketukan lagi. Bima mulai resah. Gue juga mimpi hal aneh. Lo berdiri di ujung ranjang gue. Tapi lo lagi tidur, Rak. Malam terakhir. Malam itu hujan deras. Petir menyambar, membuat kamar terasa gelap, meski lampu menyala. Sekitar pukul 2, Bima membangunkanku. Gue ke toilet bentar. Aku mengangguk, setengah sadar. Tapi dia tak kembali. Hingga jam 4:30, aku panik. Aku menggedor pintu toilet. Mencari ke lantai 1. Tidak ada. Lalu aku menoleh ke tangga lantai ketiga. Gemboknya terbuka. Kamar ke-209. Aku naik perlahan. Langkahku menggema. Lantai 3 lembab. Bau jamur menusuk. Di ujung lorong, pintu kamar 209 terbuka sedikit. Aku mendorong pintu. Deritnya tajam. Di dalam, ruangan gelap dan berdebu. Tapi di dinding sebelah kiri, ada tulisan nama-nama dengan darah kering. Semuanya memudar. Tapi yang paling jelas tertulis, Raka. Aku mundur. Pintu menutup sendiri dengan keras. Lampu padam. Aku melihat seseorang berdiri di pojok ruangan. Tubuh kurus, kaos putih. Alif. Dia menoleh pelan. Giliran kamu sekarang. Gelap. Aku ditemukan pingsan di depan kamar 209 oleh Pak Sardi. Katanya aku menggigil hebat dan tidak sadarkan diri. Bima tidak pernah ditemukan. CCTV menunjukkan 2 orang naik ke lantai 3 malam itu. Tapi tidak ada yang turun. Yang lebih mengerikan, dalam rekaman terlihat bayangan ketiga muncul tepat sebelum pintu kamar 209 tertutup sendiri. Sejak hari itu, lantai 3 ditutup permanen. Tapi beberapa anak masih mendengar suara kursi digeser di atas. Kamar ke-109. Atau ketukan 3 kali. Diam. Lalu 3 kali lagi. Dan kabarnya, nama di dinding kamar 209 kini berganti. Nama siapa yang akan tertulis selanjutnya? Jika kamu tidur di kamar 109, jangan pernah membalas ketukan dari langit-langit tengah malam. Karena bisa jadi, itu bukan dari dunia ini. Cerita ini mengajarkan bahwa keberanian bukan sekadar melawan rasa takut, tetapi juga kepekaan terhadap hal-hal yang tak terlihat. Kita diajak untuk tidak mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar, serta memahami bahwa tempat yang kita tinggali menyimpan sejarah yang mungkin belum selesai. Dan pada akhirnya, doa serta rasa hormat kepada yang telah tiada adalah bentuk kepedulian yang bisa menenangkan, baik bagi mereka maupun bagi kita yang masih hidup. Banyak dari kita takut pada hantu, tapi lupa bahwa yang paling menakutkan adalah melupakan mereka yang pernah hidup. Di dunia ini, setiap lorong, setiap kamar, bahkan setiap bunyi kecil bisa jadi pengingat bahwa tak semua cerita sudah selesai. Sebagian masih mencari akhir, dan mungkin mereka hanya butuh didengar atau didoakan. Semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.